Menteri Luar Negeri Sugiono merespons permintaan izin lintas udara ke Indonesia yang diajukan Amerika Serikat. Sugiono menegaskan setiap keputusan yang diambil pemerintah akan selalu mengutamakan kepentingan nasional. Menlu Sugiono pada Rabu 22 April menjelaskan Indonesia selama ini menganut politik luar negeri bebas aktif, yakni Indonesia tetap terbuka menjalin kerjasama dengan berbagai negara tanpa berpihak kepada kekuatan tertentu. Ia menegaskan kerjasama seperti perjanjian lintas udara juga bisa dilakukan dengan negara lain selama mengikuti mekanisme dan aturan yang berlaku. Atas hal itu, Sugiono meminta masyarakat tidak salah memahami kebijakan tersebut. Menurutnya, hal itu bukan ancaman terhadap kedaulatan Indonesia. Ia menyatakan di tengah situasi global yang tidak menentu, Indonesia memang tidak bisa sepenuhnya lepas dari dampak yang terjadi di dunia internasional. Meski demikian, pemerintah memastikan setiap langkah yang diambil tetap mengutamakan kepentingan nasional dan menjaga posisi Indonesia. Pak izin Pak terkait rencana wacana overflight Saya kira terminologinya harus diluruskan ya. Itu bukan blanket overflight, itu overflight access. Itu kenapa? Wacananya banyak pengamat yang mengatakan bahwa rencana tersebut menyebut nantinya akan membuat Indonesia terseret dalam konflik global. Berarti jadi gini, saya sampaikan juga bahwa pemerintah ini dilantik oleh rakyat, kemudian disumpah untuk menjalankan konstitusi dan semua undang-undang. Yang intinya adalah bahwa satu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ada aspek kedaulatan di situ, kemudian meningkatkan kesejahteraan umum di situ. Jadi saya tidak melihat biasanya sama menyeret Indonesia ke dalam konflik global, karena satu ini kalau berbicara mengenai overflight access merupakan satu intent ya, disampaikan oleh pihak Amerika yang kemudian juga akan melewati proses dan mekanisme pembahasan mekanismenya seperti apa dan sebagainya itu di Indonesia. Dan saya kira kedaulatan, kepentingan nasional itu juga pasti akan menjadi sesuatu yang utama. Satu. Yang kedua, sebagai negara yang memiliki tradisi dan politik luar negeri bebas aktif, ya perjanjian serupa itu juga kalau misalnya dilakukan dengan negara-negara lain ya nggak ada masalah, kan gitu. Mekanismenya seperti apa, implementasinya seperti apa. Jadi jangan kemudian dipersepsikan sebagai sesuatu yang menyeret Indonesia dan mengancam kedaulatan. Dengan situasi dunia yang seperti ini ya, Indonesia mau tidak mau akan terdampak apapun yang terjadi. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC melontarkan ancaman keras ke Amerika Serikat dan Israel di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. IRGC menegaskan akan melakukan tindakan balasan lebih dahsyat dan tak terduga jika terjadi serangan lanjutan. Dilansir dari tribunnews.com pada Selasa 22 April, IRGC menyatakan setiap bentuk agresi dari Amerika Serikat dan Israel tidak akan dibiarkan tanpa respons. IRGC menyebut medan pertempuran masih terbuka untuk musuh. Bahkan Iran menyebut medan pertempuran juga siap digunakan untuk menyerang posisi vital lawan kapan saja. IRGC juga menekankan Iran tetap kokoh meski menghadapi serangan dari Amerika Serikat selama berminggu-minggu. Lebih lanjut, Iran melalui IRGC juga menyuarakan visi geopolitik baru di kawasan Asia
Asia Barat. Dalam visi itu, kawasan diharapkan menuju tatanan baru tanpa kehadiran kekuatan asing, khususnya Amerika Serikat. Iran menekankan pentingnya kemandirian negara-negara di kawasan untuk menentukan masa depan mereka tanpa campur tangan pihak luar. IRGC juga mengklaim ketahanan Iran menghadapi tekanan militer menjadi simbol kemenangan tidak hanya bagi negaranya, namun juga bagi dunia Islam. Selain itu, dukungan rakyat disebut menjadi faktor penting yang memperkuat ketahanan nasional, baik secara moral maupun material. Menurut IRGC, persatuan antara masyarakat dan militer Iran menjadi kekuatan utama dalam menghadapi tekanan internasional dan konflik berkepanjangan. Sejumlah analis menyoroti kondisi militer Amerika Serikat selesai Presiden Donald Trump memperpanjang gencatan senjata dengan Iran. Para analis menilai langkah itu bukan semata-mata strategi diplomasi, namun juga berkaitan dengan kesiapan tempur Amerika Serikat. Dikutip dari tribunnews.com pada Rabu 22 April, Center for Strategic and International Studies atau CSIS mengungkapkan analisisnya. Adapun Mark Kenshian, pensiunan